Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bahagia. Iya, Salam Aijo 1703. 1703. Iya. Oke. Terima kasih waktunya bagi Mas Septian Dwi Aceng. Loh, Septa, Pak. Oh, Septa ya. Iya, Oh iya, sorry. Septian ya, Pak. Septa Dwi Aceng Kusuma ya. Oke. Oke. Kembali lagi bersama saya Pak Ijo Republik Indonesia di channel Aijo Surabaya. Mengulas, menguliti, mengkupas masalah seputar Apple service atau service yang bertujuan untuk menservis Apple device, kerusakan Apple device. Oke. Iya. Ya terkadang ada lupanya. Ya, Gitu. Bapak. 3 kali sehari podcast kayak minum obat ya. Ya. Sedikit saya akan bertanya kepada Mas Septa ya. Mas Septa ini siapa? Oh, introduction. Dan apa? Oke. Latar belakangnya apa? Oke. Kan gitu. Ayo Mas ngobrol lah Mas. Oke. Enak, Mas. Iya, Perkenalkan, nama panjang saya aslinya Septa Aditya Pamungkas. Cuma kalau di Aijo saya itu dipanggilnya Aceng. Lo kenapa tuh Mas? Sejarahnya itu saya masuk sini kan lebih ke body shaming sih kalau nyebutnya itu. Kan Aceng kependekan dari anak keceng. Oh, Aceng itu anak keceng. Keceng itu bahasa Indonesianya kurus kan. Oh, kurus. Iya. Kurus berarti termasuk red chili itu. Oke. Jadi gimana Mas? Terus kalau background saya masih lulusan SMK Negeri 1 tahun 2021. Lulusan SMK Negeri 1 Amerika Serikat. Indonesia, Pak. Oh, Indonesia. Iya. Memang ada ya SMK Negeri 1 Indonesia itu? Iya, ada lah, Pak. Ada? Ada. Oh. Kok saya belum pernah dengar toh SMK Negeri 1 Indonesia itu. Ya ini saya kenalin, Pak, SMK Negeri 1 Surabaya. Oh, Pusat Timur, Surabaya. Lah Indonesia. sampean ngomong Indonesia. Ya ngomong harus jelas, Mas. Biar nanti nggak jadi friksi, nggak jadi bahan untuk orang-orang melecehkan Anda, ngomong kurang lengkap apalagi dipublish di YouTube kan gitu. Iya, salah. Oke, kembali, monggo dilanjut. Kalau di Aijo ini saya bertugas sebagai konten kreatornya, Pak, untuk ngurusi YouTube, Instagram dan lain-lain lah pokoknya. Berarti wow termasuk milenial ini ya berarti ya. Ya kalau untuk konten kreator sih zaman sekarang kayaknya sudah umum ya kan, Umum sudah ya? masuk ke era digital. Oh gitu ya. Terus kalau untuk ya udah sebatas itu aja, sambil untuk fokus ke YouTube. Untuk sementara ini fokusnya ke YouTube dulu. Kalau Instagram sama TikTok masih sideline dulu aja lah. Oh sideline. Tapi ada tim lain yang untuk Iya, untuk Instagram ya. TikTok ada juga. Jadi saat ini Mas Septa ini lebih concern ke YouTube channel ya. Iya, lebih ke Mulai channel. editing video, Iya. satu perencanaan Iya, konten konsepnya juga. dan eksekusinya. Iya benar. Oh gitu. Lagi tujuannya tiga apa sih Mas? Mau YouTube kok servis handphone itu korelasinya di mana? Gitu. Ya kalau untuk dunia konten kreator, dunia digital marketing kan salah satu platformnya kan YouTube. Dan YouTube gitu. itu fungsinya kan untuk service Apple itu kan semacam kayak produk jasa. Dan yang namanya produk atau jasa untuk masyarakatnya kan juga butuh platform, dan salah satu platform yang saat ini cukup meluas, melebar ya contohnya ya YouTube itu sendiri. Oh YouTube. Jadi YouTube ini digunakan oleh dan untuk Aijo Apple Service Surabaya itu untuk media promosi. Iya, Ngono ae to. Enak iya ya. Iya Gitu ta? bener, untuk media Oh promosi. gitu, untuk media promosi. Kan kalau promosi offline kayak sebar brosur konvensional itu kan mencakupnya kan sulit ya, kan untuk sebatas di depan aja. Kalau online itu bisa sampai ke ya seluruh Indonesia. Ini bahkan Mas seluruh ini dunia. menarik ini, asik ini kalau diajak ngobrol masalah sebuah model bisnis. Iya. Seberapa tahu Anda apa itu pemasaran konvensional? Dimana tadi sampean sebutkan bahwasanya sebar brosur, pamfleting atau apa itu. Seberapa efektif, seberapa makan biaya untuk pamfleting atau brosuring atau promosi secara konvensional?
Kalau dibanding dibandingkan dengan digital online. marketing atau online. Piye Mas? Kalau masalah efektivitas pastinya kalau zaman sekarang itu sudah pasti yang menang itu yang online. Oh gitu. Karena pertama nggak perlu banyak-banyak gerak juga kan. Kalau offline kan perlunya kan kayak keluar panas-panas sebar Gitu brosur. ya, sebar brosur. Kalau online kita cuma modal duduk di meja aja, cuma duduk di meja aja kan nyebar. Otomatis sudah nyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke kancah internasional juga bisa. Oh gitu. Ya. Oh iya. Kalau offline cuman harus jalan-jalan dulu, itu pun ya belum sampai meluas ke ya sekota pun masih nggak bisa kan. Iya. Kalau memang Pak lihat itu saat ini memang lagi nggak ngetren ya pemasaran fan petling dengan model konvensional ya. Karena memang secara bisnis itu makan banyak biaya. Iya. Itu pertama. Yang kedua, sekarang sudah menjadi sebuah tren bahwasannya di era industri 4.0 ini semuanya sudah digitalisasi. Iya. Jadi ambil contoh, kita mau makan waktu di kamar mandi pun kita masih bisa pesen Gojek ya. Iya, pakai GoFood atau apa, GrabFood. GrabFood. Nah, ya nanti mudah-mudahan next ada iJograb gitu. iJograb. iJograb ya. iJofood juga gitu. Ya juga bisa. Oke. Terus suka dukanya apa Mas jadi seorang digital marketing di dunia konten kreator itu? Suka dukanya ya. Ini dari sukanya dulu apa dukanya dulu ini? Ya monggo, sampean mau suka dulu, duka dulu monggo. Kalau dari sukanya ya sebenarnya dunia konten kreator ini sudah menjadi bagian dari passion sejak SMP ya. Cuman SMP. kalau SMP kan karena sekolahnya itu pelajarannya edukasinya itu masih edukasi yang formal, edukasi umum, jadi nggak bisa sempat ngembangin itu. Oh gitu. Nah, setelah akhirnya masuk SMK kan SMK lebih ke kejuruan kan pembelajarannya. Jadi lebih dijuruskan ke arah Akhirnya yaitu editing. jadilah udah passion terus ketemu kejuruannya ya jadinya cocok ya. Sukanya di situ sih, lebih mengembangkan passionnya. Yang pasti sama itu yang pertama. Terus sukanya karo itu gini ngono ya. terus kedua itu peluang cuannya gitu. Oh, belum. Iki anak cilik. Ini anak kecil satu ini sudah mulai bicara cuan ini. Saya suka itu. Itu Iya. adalah satu motivasi Anda untuk tumbuh berkembang. Peluang cuannya kan ya mungkin bolehlah untuk tujuan produk atau jasa itu menggunakan platform online untuk promosi untuk untuk nyari pasarnya juga kan. Tapi di sisi lain semakin berkembangnya maju, ternyata sosial media itu bukan hanya sebatas untuk promosi juga, tapi bisa disebut monetisasi juga. Jadi sembari promosi ada bonusnya ya. ada bonusnya dari platformnya itu sendiri. Oh gitu, terutama untuk monetasi YouTube-nya. Iya. Gitu ya. Dan itu memang harus dijalankan. Jadi intinya kalau bisa kita bekerja dengan dua tujuan sekaligus, di mana satu core tujuan atau tujuan intinya itu pekerjaan secara normal atau umumnya. Ya. Yang kedua, kalau bisa waktu pekerjaan itu proses berjalan ono bonusnya kan gitu. Iya, bagus lah. Iya. Ya ibaratnya kayak promosinya kan itu memang tujuan utamanya. Kalau untuk monetisasinya ya dianggapnya bonus juga. Kayak gitu. Iya, memang harus gitu. Memang kita jadi orang itu harus lincah. Iya, harus fleksibel. Itu kalau sukanya ya. Kalau dukanya gini, kan untuk bergelut di dunia konten kreator itu kan otomatis mainnya itu di ide ya. Nah, kadang-kala kalau dukanya itu ya kalau udah buntu aja gitu, udah mentok. Itu dukanya di situ akhirnya kayak peres gitu gitu. Ya. Sudah ketahan ide itu ya. Iya kayak udah buntu itu Gitu. dukanya di Iya. situ sih. Ya nanti kita siapkan ide-ide di mana kita bisa beli ide secara lusin atau gelondongan ya, gitu ya. Gitu. Jadi intinya semua pekerjaan itu sama. Semua pekerjaan itu tidak ada yang mudah dijalankan. Tidak semua pekerjaan juga sulit. Tergantung kita mensikapi bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Ada loyalitas di pekerjaan itu, ada rasa cinta di pekerjaan itu, ada senang, suka, ada ikhlas dalam menjalankan pekerjaan itu adalah modal awal Anda menjadi seorang profesional. Nek unsur-unsur itu Anda potong satu-satu, males-malesan lah, ya pada akhirnya
Anda akan tergerus dengan waktu kayak dinosaurus. Karena apa? Trennya sekarang ini dalam dunia pekerjaan kita harus totalitas. Kalau bisa dibilang lebih kejam lagi totaliter. Totaliter itu lebih keras, mau apa itu mau nggak mau harus 150% mengedepankan pekerjaan itu, kan gitu. Bukan berarti kebutuhan lain tidak terpenuhi. Oh kerja tok ora turu, ya itu ya juga salah. Kan Over. gitu. Iya. Jadi secara wajar jalankan pekerjaan Anda. Yang penting dalam batin attitude Anda berbicara bahwasanya Anda ini memang sayang dan suka dengan pekerjaan itu. Percaya sama saya, itu nanti akan ada feedback positifnya, di mana Tuhan akan mengapresiasi apa ikhtiar Anda yang notabene cukup untuk mendapatkan apresiasi lebih dari Tuhan. Jadi Tuhan tidak akan memberikan Anda apresiasi jika Anda santai, karena secara prinsip kita harus berjuang dan berusaha, di mana nanti insya Allah hasil akan menentukan. Begitu. Ya kan? Banyak-banyak berdoa, banyak bersyukur akan apa yang kita sudah dapatkan. Sedikit banyak itu relatif, sedikit banyak itu harus disyukuri. Itu poinnya. Terus bagi seorang konten editor, Mas Aceng ini harus menggunakan apa? Apa pakai kamera, infrastruktur atau toolsnya apa aja, atau kamera, atau PC atau apa? Itu gimana Mas? Kalau masalah untuk infrastruktur ya, kalau zaman sekarang itu sebenarnya kalau untuk start awal itu sebenarnya HP aja udah cukup. Kan HP gitu. zaman sekarang kan udah kayak canggih-canggih, kamera itu banyak bagus. Terus kan gitu. apa itu internal yang super besar, jadi kalau untuk nyimpen video untuk nganu. Tapi kalau untuk ya namanya manusia pasti pengennya one step further kan, nggak mungkin HP doang. Tapi kalau untuk start awal HP sudah cukup, nanti slow but sure bisa kita upgrade, mulai kayak kita beli kayak tripod dulu, terus pelan-pelan lagi beli kamera, pelan-pelan lagi beli laptop, kalau dapat rezeki lagi beli PC ya, dan seterusnya. Kalau yang sudah Mas Septa jalankan di AIJ ini untuk konten kreator ya, terutama untuk YouTube, untuk video, itu alatnya apa aja Mas? Sementara kalau kamera sih saya masih pakai kamera iPhone ya, dan itu masih pakai Apple juga? Iya pakai Apple juga lah pastinya, kan mungkin kerja di AIJ nggak pakai Apple. Wajib hukumnya. Iya wajib. Pakai kamera iPhone sih sudah benar-benar cukup ya, karena ya kalau menurut saya iPhone itu emang udah cukup lah untuk jadikan konten. Untuk frame rate-nya aja udah 60 fps. Oh gitu. Terus resolusinya udah 1080, itu udah sangat cukup. Cukup ya. Terus kalau untuk editingnya sudah menggunakan Apple juga, iMac. Jadi editingnya pakai iMac juga, pakai Apple juga. Iya pakai Apple. Berarti Mas Aceng termasuk keren. Iya kan? Masih pemula dalam dunia digital marketing, pemula dalam dunia editing, pemula dalam konten kreator, ya kan? Terus pakai alat-alat yang memang worth it ya, cukup ya, mumpuni untuk melakukan pekerjaan itu. Iya, sangat worth it, cukup. Sangat worth it, ya. Jadi pengalaman menggunakan Apple produk gimana Mas Aceng? Kalau ya ini saya masih baru sebulan 2 bulan lah transisi dari pakai produk yang Android ke Apple. Ya perbedaannya lumayan signifikan gitu, kayak lebih halus, lebih anjek, lebih lancar, dan pastinya lebih safety. Oh gitu. Secara waktu bersudah berapa lama Mas Aceng ini nimbrung atau bareng-bareng kerja sama tim di AIJ ini? Kalau nimbrung di sini saya sudah sekitar 5 bulan lah. 5 bulan ya? Iya 5 bulan. Udah lumayan ya Mas Aceng. Lumayan lama. Nah, terus pengalamannya apa Mas selama 5 bulan ini? Iya. Dari superhero atau Wonder Woman atau gimana? Ya banyak. Kan biasanya gini, kita kalau di hire pada suatu company atau perusahaan, itu seringkali tipenya dua. Ada yang memang benar-benar cuman literally dianggap pegawai, dan ada yang benar-benar yang kayak dianggap family gitu. Oh gitu. Dan untuk di AIJ ini ya saya
bukan yang dianggap sebagai literally kawaii, tapi Oh, benar-benar gitu. dianggap sebagai family Berarti yang lebih anakku. dirangkul, yang Wah. bisa diajak untuk one step further, Ya, itulah. gitu. Jadi memang yang kita tanamkan di Aijo ini kekompakan. Kita harus kompak secara batiniah. Batinnya. Kita harus punya satu visi yang sama secara psikologi. Itu yang menjadikan Aijo ini bisa bertahan dan insya Allah lebih maju ke depannya. Iya. Karena kita punya satu attitude bahwasanya hidup itu harus baik dan harus baik. Dimana konsepnya orang baik insya Allah ketemu dengan orang Yang baik baik. juga. Itu bukan berarti Apple Store lain tidak baik, Iya. bukan. Jadi intinya Iya, betul. kita berusaha menjadikan diri kita ini baik. Akan dipertemukan dengan orang yang baik juga. Insya Allah begitu. Iya. Terus kembali masalah YouTube ya. YouTube ya. YouTube itu seberapa membantu untuk pemasaran di Aijo Apple Service Surabaya ini dalam hal mendatangkan atau dalam hal aplikasi jumlah pelanggan Oke. atau konsumen. Kira-kira Kalau berapa itu Mas gitu ya. persentasenya? Jadi presentasinya ya. Kira-kira berapa? Hah, secara pengalaman waktu Mas Septian di sini itu kan kelihatan toh. Iya. Jadi konsumen yang datang itu datangnya dari mana? Dari mana kan kelihatan. Iya. Oh, kalau mungkin gini ya, kalau dari YouTube itu sebenarnya belum seberapa kelihatan kalau di review dari admin kita ya kan. Oh, Biasanya admin kita kan selalu nanya gitu, Mas atau Mbak ini tahu kita dari mana? Ya, Yang kebanyakan gitu. masih dari jawabannya sih kebanyakan mas dari Instagram sama Google Business. Instagram sama Google. Tapi kalau saya sortir dari komentar-komentarnya, itu ya juga sebenarnya banyak kayak pertanyaan-pertanyaan. Jadi kayak platform YouTube-nya ini lebih ke untuk pemberitahuan aja sih, kayak kan biasanya kan orang kalau kan harus sebelum HP-nya, kalau kan ada orang yang HP-nya rusak, ya. itu pasti kan otomatis nggak langsung diserviskan, pasti masih ada pertanyaan di benaknya. Oh ini HP saya kenapa, dan pastinya orang pertama yang ditanyain adalah Mbah Google Ya, atau YouTube. YouTube. Kayak contohnya ada orang yang HP-nya habis jatuh kena air, Hah? kan pasti kan butuh pertolongan pertama. Untuk pertolongan pertamanya kan entah itu baca artikel atau lihat dari YouTube. Nah di situ di YouTube kita itu ngasih keterangan kayak bagaimana kalau ya ada edukasi lah, dan fungsinya YouTube itu untuk dan memancing dari situnya, dari orang-orang yang mencari langkah pertama itu. Oh gitu. Berarti Dan nanti dikiring lah. secara konsep itu Mas Septa ini membuat satu tutorial video atau membuat Edukasi. satu edukasi di calon konsumen Iya. bahwasanya kalau ada kerusakan handphone melakukan apa yang harus dilakukan kayak Iya. gini gitu ya. Apa yang harus dilakukan pertama ini kan Iya, gitu. pertama. Jika tidak berhasil Makanya di bawah monggo sini. dibawa ke Aijo Apple Service Surabaya gitu Ya, kan maksudnya. gitu ya, Iya, maksudnya. visioner banget. Visioner sekali. Ini menarik dan ini mantep. Jadi dibutuhkan di Indonesia ini, terutama di negara yang kita cintai ini, anak-anak muda yang punya pemikiran maju, punya pemikiran jangka panjang, atau lebih tepatnya visioner dalam membuat suatu perencanaan pekerjaan. Oke. Jadi visioner. Jadi tidak harus jadi cat sekarang nanam besok naon apa itu Nuai. menuai gitu kan. Iya. Tidak harus begitu. Jadi mungkin kita tanam sekarang bisa beberapa bulan Dan atau beberapa oke, tahun dan lagi kemudian. kita akan menuainya. Iya. Itu visioner banget. Visioner, dan itu sebenarnya harus diapresiasi. Dan itu memang di Aijo ini kita arahkan semua teamwork bahwasanya kita itu tidak harus ngomong sekarang. Apa yang akan terjadi 2-3 bulan lagi, setahun lagi, 2 tahun lagi, kita harus berusaha memperencanakan mulai sekarang, membuat satu bangunan ide biar nanti kedepannya kita masih bisa Survive. berkompetisi atau Iya. survive minimal kan begitu. Iya. Ngono ya Mas Iya, Septa ya. betul, iya, Nah, betul. gitu. Tapi asik juga ini Mas Septa. Meskipun terbilang masih muda,
tapi wawasan berargumentasinya juga lumayan baik, mentalitasnya cukup. Dan memang kita ajarkan semua teamwork yang ada di Aijo harus bisa berdiplomasi, berargumentasi secara baik, sopan, ya tepat, terutama itu. Ya, tepat. Jadi relevansi dalam kita berargumentasi diusahakan kita bentuk bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Bisa belajar di YouTube, bisa belajar di Google, bisa belajar di mana-mana kan gitu. Kembali masalah YouTube. Ada nggak suatu momen di mana Mas Septa ini mangkel itu apa ya namanya ya? Burnout gitu. Mangkel atau nggak enak hati tentang apa yang Anda kerjakan itu dapat apresiasi minor dari pemirsa YouTube kita atau YouTube-nya Mas Aseng. Gimana itu? Pernah nggak itu? Oh, kayak mangkel gara-gara views-nya nggak sesuai ekspektasi gitu lah. Bisa juga itu, atau mungkin secara direct dikritik orang gitu, pernah nggak gitu? Oh, jadi gini, kalau masalah mangkel dan nggak mangkel ya, saya pernah berada di fase kayak, oh coba sih buat konten bagus tapi viewsnya dikit, buat konten yang ya bisa dibilang cuma itu aja tapi malah bisnisnya meledak. Nah, sisi mangkelnya kayak di itu aja sih, kayak kok ini yang pakai effort tapi kok viewsnya malah dikit, yang ini nggak pakai effort kok malah dapet viewsnya. Jadi makanya di situ. Oh iya. Jadi kadang-kadang emang algoritma YouTube itu juga agak membingungkan sih. Membingungkan. Yang jelas karena kita ada keterbatasan keilmuan, bahwasanya kita tidak tahu sampai seberapa jauh algoritma YouTube ini menentukan viewer, menentukan semuanya. Yang penting kita secara istiqomah menjalankan secara kontinu, istiqomah dan berprasangka baik. Itu aja. Ya nanti kalau view-nya sidik jangan terus mau bilang ini gini. Tidak itu. Selain dari view, ada nggak hal lain, mungkin pengalaman dari Mas Septa ini, mungkin video-video yang dihasilkan untuk YouTube-nya itu ada pandangan minor gitu? Pandangan minor, oh kayak waktu itu pernah sih kayak ada komentar katanya plagiat lah, itulah, ya itu sih yang mangkel ya kan. Kalau untuk masalah plagiarisme kena kritikan kayak gitu kan, kita di sini kan bikin kontennya bener-bener pure original di kota sini juga. Iya bener-bener dari kota sini, teknisnya juga orang-orang sini. Jadi gitu. ada untuk bahan-bahannya juga bener-bener asli dari sini. Jadi secara proses memang dijalankan keoriginalan video yang Mas Aceng edit atau Mas Aceng tampilkan di YouTube itu memang real, bersumber dari Aijo Apple Service Surabaya. Itu ya. Tapi kenapa sih Mas, kok ada aja ya orang kayak gitu ya? Pada akhirnya dia sing kritik, sing katanya plagiat katanya gitu, copy paste. Itu kenapa ada? Jadi gini, kalau masalah gitu ya, yang namanya di dunia ini yang namanya dinamika itu kan pasti kan ada orang yang suka dan nggak suka. Dan kalau untuk menghadapi orang-orang yang suka ya kita perjuangkan lah. Dan itu kalau menghadapi orang yang bener-bener nggak suka bener-bener dari hatinya kayak sampai bilang plagiat itu, padahal orangnya pun kayaknya tahu sendiri kalau itu bener-bener original, ya cukup diabaikan saja. Karena kan itu ya kalau kita reken terus lama-lama kan juga mengganggu ke psikologis dan akhirnya mengganggu ke performa kerja kita. Jadi di situ. Jadi yang paling mudah orang mengoreksi orang itu kalau sebisa mungkin diminimize. Jangan melihat hasil karya orang itu dari sisi negatifnya. Jangan melihat ketidakmampuan orang lain itu adalah kelemahannya. Jangan melihat hasil dari orang lain berkarya itu adalah bentuk ekspektasi dari tingkat keilmuannya. Jangan. Jadi intinya satu, kita di dunia ini sama-sama belajar. Tidak ada langit yang paling tinggi, nggak ada orang yang paling pintar di dunia ini, kan gitu. Tidak ada juga yang orang sekonyong-konyong langsung bisa. Perlu proses belajar, perlu proses mencontoh orang lain, perlu proses dan perlu banyak-banyak proses di situ.
Jadi biarkan jika ada komentar miring untuk hasil dari karya yang Mas Septa ini hasilkan, produksi dan Mas Septa upload di YouTube. Karena percaya sama Bapak bahwasanya ya menghujat itu adalah cara-cara orang yang tidak cukup wawasan dan tidak cukup secara intelektualitas dalam menyampaikan apa itu apresiasi atau kritikan ataupun komentar untuk orang lain. Oke, ya, Pak. Itu yang di situ. Jadi keterbatasan mereka itu yang menjadikan mereka melakukan sebuah hate atau melakukan sebuah komentar miring atau menghujat atau menghina. Dan itu mohon dimaklumi, tidak semua orang di Indonesia ini punya wawasan berargumentasi cukup. Nah, kan begitu. Untuk itu kita sama-sama belajar bagaimana cara kita argumentasi sama orang lain, bagaimana kita berargumentasi tanpa merusak hubungan sosial kita dengan orang lain, berargumentasi bagaimana tidak merusak nama baik kita sendiri, dan banyak klausul kriteria lainnya dalam berargumentasi, dan tidak semua orang bisa menjalankannya secara bersamaan. Ada khilaf di situ, ada lupa di situ. Biarkan dunia ini proses itu berjalan dengan sewajar-wajarnya, kan gitu. Oke. Kembali ke masalah YouTube, berarti Mas Aceng ini di Aijo adalah tenaga digital marketing atau tim digital marketing di divisi konten kreator untuk YouTube-nya Aijo Apple Surabaya, gitu ya? Iya benar. Gitu. Terus untuk psikologi Mas di Aijo itu nyaman apa enggak? Kalau psikologi sih nyaman-nyaman aja ya, soalnya bener-bener dirangkul gitu. Kalau ada masalah kan untuk lebih diomongin bareng-bareng daripada ngempet, jadi kayak nggak ada yang tertekan lah, yang ganjel-ganjel itu. Kalau untuk psikologi sih aman-aman aja. Aman ya. Tapi dengar-dengar katanya penanggung jawabnya Aijo itu agak gila, suka marah-marah atau apa. Dengar-dengar sih gitu, katanya barbar, katanya bodoh, katanya ya gitu. Kalau menurut Mas Aceng bagaimana? Sebenarnya kalau untuk masalah marah itu sih manusiawi. Oh gitu. Dan kalau masalah barbarnya sih ya kadangkala kita sebagai istilahnya kan kayak lebih junior, itu kan perlu agak sedikit dibarbarin sama seniornya biar kita sendirinya itu enggak istilahnya klewes gitu. Takutnya kalau nggak barbar itu malah terjebak di zona nyaman. Jadi dibutuhkan pembelajaran secara mental ya. Jadi shock terapi dibutuhkan, cyber dibutuhkan. Jadi intinya pembentukan karakter mulai batin dan pemikiran harus benar-benar dijalankan. Jadi terkadang-kadang barbar itu juga diperlukan. Oh gitu. Ya kadang kudu ngamuk ya Mas ya. Kadang harus tertawa ya fleksibel lah. Kalau emang perlu diapresiasi ya apresiasi. Kalau anjen perlu dibarbarin ya barbarin aja. Oh gitu. Iya. Ya harapan saya sebagai penanggung jawab di Aijo Apple Surabaya, Mas Aceng bisa lebih maju lagi. Mas Aceng bisa lebih loyal lagi di bidang ilmu yang sudah Anda dapatkan di sekolah dan diimplementasikan di Aijo ini. Karena bidang ilmu yang secara totalitas Mas Aceng atau Mas Septa ini jalankan, itu nanti yang akan menentukan seberapa tinggi, seberapa jauh masa depannya dari Mas Septa itu. Atau Aceng. Aceng ya. Gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya Mas Aceng. Mohon maaf 10-20 menit kita sempatkan untuk ngobrol, hanya sekedar membuat satu refresh intermezzo bahwasanya kita harus perlu refreshing dengan model diplomasi kan gitu. Karena piknik tidak harus mancing, tidak harus ke tempat wisata, tapi ngobrol pun juga menjadi sebuah bentuk kepiknikan atau sebuah bentuk atau sebuah cara
berpiknik Iya. yang tidak bayar. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya healing. Oh gitu. Iya. Oh healing. Oke, berhubung saya sudah tidak milenial lagi, jadi perkataan-perkataan yang cibi-cibi kurang begitu mengenal kan Iya. gitu. Terima kasih Mas Septa waktunya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Mudah-mudahan Mas Septa lebih baik dari sekarang dan semangat selalu. Salam Indonesia. Salam 1703 Aijo Apple Service Surabaya. Thank you. Thank you. Go. Deal. Oke.